Oke, aduh dong. Ya halo semuanya. Aduh dong, ketinggian nih kayaknya. Oke ya halo semuanya. Sebenarnya kali ini videonya agak berbeda ya. Gue sebenarnya iseng aja sih pengen bikin video ini karena apakah selama ini kan gue bikin video kayaknya kayaknya kepanjangan banget nih. Karena gue buka kotak terus habis itu padahal udah gue keluarin isinya terus gue ngejelasin dalamnya bla bla segala macam. Jadi kali ini gue mungkin akan coba bikin kalau gue nggak males ya, gue akan coba bikin jadi satu video-video gue unboxing ketika barangnya baru nyampe gitu. Sebenarnya tuh biasanya sini gue bikin karena gue pengen nggak ada konten lagi aja sih, gue pengen nambah-nambahin konten sekalian memacu gue kalau gue biar gue nggak males gitu. Tapi kalau misalkan gue males ya berarti nggak ada next video untuk unboxing lagi kayak gini gitu. Jadi ya harap dimaklumi aja ya. Nah jadi di sini sebenarnya gue belakangan tuh gue dapat beberapa item yang gue beli sendiri sama yang dikirimin juga untuk bisa gue share impresinya ya ke kalian ya. Di sini ada si QOE Mimosa, ini yang terbaru, gue pernah nyobain di Papi, ini suaranya mantep banget untuk konfigurasi single dynamic driver plus satu planar gitu. Nah kemudian ini suaranya mantep banget, gue udah coba di Papi kayak tadi gue bilang ya, nanti gue akan bikin full impresinya. Kemudian di sini ada IM terbaru dari EPZ ya, ini EPZ G20, ini sebenarnya juga udah ada nih yang jual di toko online di Indonesia. Kalian nanti bisa cek aja, linknya akan gue tulis di kolom deskripsi ya untuk semua barang yang ada di sini. Ini menarik banget karena ini gua rasa ini cocok banget buat main game. Selain dia ngasih dua kabel, yaitu kabel DSP sama kabel jack 3,5 mm, dia juga menurut gua imagingnya tuh oke banget. Mungkin full review lagi, full share impresinya akan gua share ke kalian nanti di video yang lengkap ya. Cuman kali ini gua tidak akan membahas unboxing dua IM ini karena menurut gua ini kelasnya masih entry level lah, masih agak B aja gitu ya. Ya, karena harganya kan kurang lebih sekitar sejutaan gitu. Nah, ini yang akan gue bahas nih. Ini adalah unboxing dari 3 IM yang menurut gue secara price range ini kurang lebih beraneka ragam ya. Ini harganya sekitar 5,5-an, yang ini harganya sekitar 3,5-an lah. Ini juga 3,5-an, kurang lebih range sekitar segitu ya. Uh, Cuman menurut gue di sini gue punya experience unboxing yang menurut gue bagus dan gue suka banget, dan tiga-tiganya ayam ini adalah ayam yang secara suara, build quality sama experience-nya menurut gue oke banget. Tapi again full impresinya akan gue share di video terpisah untuk masing-masing. Jadi kali ini cuma ngebahas untuk unboxingnya aja gitu ya. Nah ini ada Soft Ears Volume S, ini baru banget keluar. Terus kemudian ini ada EPZ P50, ini juga di Indonesia udah ada yang jual. Kemudian ini sebenarnya udah lama nih, yaitu QOE Aviation gitu. Ini udah lama sebenarnya sekitar tahun 2023 kalau gue nggak salah. Cuman gue baca beberapa impresi orang dan dan menurut mereka ini bagus sekali dan gue udah cobain juga. Menurut gue ini punya value yang unik banget gitu. Jadi kita akan bahas dari yang paling mahal dulu lah. Kita akan bahas unboxing yang paling mahal tuh ya. Ntar kita pinggirin dulu guys. Nah ini adalah siapa ini? Volume S Soft Ears. Nah ini secara boxnya aja nih udah musik abis ya, musik abis. Udah musik banget gitu. Kita pinggirin dulu, terus aduh. Ini sebenarnya dari dalamnya nih, cuma udah gue buka tadi, maaf ya. Terus di sini ini ada frekuensi grafnya. Ini kalau kalian lihat ya, ini dia ada dua, bisa dibilang dua tuningan lah. Jadi yang low impedance sama yang high impedance. Yang low impedance itu dia kurang lebih kalau gue dengerin tuh dia lebih ke agak natural gitu ya, istilahnya natural with bass boost. Nah sedangkan kalau untuk yang high impedance ini dia sisi treble-nya itu bisa dibilang dapat elevasi, low frekuensinya agak sedikit diturunin. Jadi dia gue ngerasa dia lebih bright lah gitu. Tapi jadi kerasa lebih megah juga. Mungkin again nanti full impresinya akan gue share di video terpisah gitu ya. Oke, nah ini boxnya kurang lebih kayak gini. Nah, nih ini yang gue suka nih. Gue tuh suka si software ini nih. Dia tuh selalu mewah karena dia suka kemewahan nih kayaknya nih. Boxnya kayak gini tuh. Wah, bukanya mantep banget kan. Nanti sebenarnya ada ayamnya nih. Ntar dulu ya, mana ya ayamnya ya? Tar. Nah, ini ayamnya nih. Ntar aja lah. Nah, ini kurang lebih gini. Di sini ada ayamnya. Ntar lu bisa tarik begini. Ini harus hati-hati juga ya. Cuma ini kemarin lagi. Ini tuh tadi tuh pas gue mau ambil tuh agak susah karena ini lumayan dalam gitu ya. Gue caranya jadi agak gue tekan biar dia bisa keluar gitu. Tapi hati-hati juga takut robek kayak sayang aja gitu. Nah terus ini ada how to-nya. Jadi kayak tadi gue bilang dia ada impedance, ada low impedance sama high impedance. Dia ini kayak si Tanjim for you ya untuk ngerubah tuningannya ya. Jadi bisa lu puter aja pakai screwdrivernya. Nanti ini ada kalau lu puter berlawanan arah jarum jam itu dia low impedance. Kalau dia
searah jarum jam, dia high impedance gitu. Itu aja nih untuk quick ininya ya. Nah ini untuk aksesorisnya, sebenarnya ini ada kitab yang gak akan pernah gue baca, cuman kayaknya kalau gue bikin video sendiri kayaknya harus gue baca nih terkait unboxing ini ya. Jadi ada kitab tetap nggak akan gue baca. Terus habis itu nih ada apa tuh namanya, wipe apa sih bahasa Inggrisnya? Pokoknya ya buat lap lah ya. Terus ini ada kartu si nomornya nih, kayaknya gue nomor A0017 nih, series numbernya A0017, kelihatan nggak? A0017 ya, tuh. Ini cuma gitu doang, here the truth. Terus ini ada QR yang belum gue scan, jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Nah, menurut gue ini mewah banget ya untuk harga sekitar 5,5 jutaan. To be honest, biasanya tuh kalau yang kayak gini-gini tuh harganya tuh at least kayak udah 20-an gitu. Tapi ini memang salah satu ayam, bisa bilang nih ayam soft ears pertama gue ya. Jadi gue cukup kaget ketika gue unboxingnya. Nah, kemudian di sini dia juga dikasih apa tuh namanya, ear tipsnya soft ears ya. Jadi kan kalau kalian tahu kan biasanya teman-teman tuh pasti suka si ear tipsnya soft ears, banyak banget yang suka gitu ya. Jadi ini dia soft ears itu ada si liquid silicone ear tipsnya soft ears yang terkenal banget. Ini udah banyak juga yang beli terpisah ya. Sama ini satu lagi, gua nggak tahu ini namanya apa. Kalau kalian tahu kalian bisa ketik di kolom komentar. Ini yang gue pakai tuh yang ini karena ini untuk daun apa ya istilahnya, daun si ear tipsnya ini lebih nyaman gitu, sedangkan kalau yang ini kan kayak berasa latex banget, silikon gitu, gua kurang gitu suka, agak lengket. Tapi ini masih nyaman di kuping gue ya, tapi gue lebih suka yang kayak gini gitu. Untuk bornya sendiri gue rasa sama-sama aja, dia cuman lebih ke bahan dari si ear tipsnya aja gitu. Ini sebenarnya ada kabelnya, nanti akan gue kasih lihat kalian, tapi kayaknya gue kasih lihatin ntar di video terpisah aja lah ya. Nah ntar kita simpen dulu. Jadi sebenarnya gue agak bingung, gue bikin video ini tuh sebenarnya tuh apa, mau unboxing atau mau sekalian review. Cuman kayaknya gue unboxing aja lah ya. Jadi gue nggak akan bahas detail dari sisi ayamnya gitu. Ntar ini boxnya kita pinggirin dulu tuh. Enak kan kalau ayam seharga 5 jutaan aja tuh lu unboxingnya tuh kayak rasanya tuh udah mewah gitu. Padahal kalau ayam-ayam lain yang harganya 5 jutaan tuh juga ada beberapa yang unboxingnya gitu-gitu doang gitu ya. Kayak gue tuh paling gak suka unboxingnya T-Audio tuh, karena menurut gue lu udah beli mahal-mahal tapi ya elah cuma gitu doang gitu, kayak sebel banget kan. Maksud gue lu kalau bisa ngasih experience yang lebih lah gitu. Nah ini ada si EPZ P50 ya, ini menurut gue untuk unboxingnya nih sebenarnya kalau secara dari luar biasa aja. Ini ada konfigurasinya 1DD, 2BA, 2 planar, ada frekuensi grafnya seperti apa. Dia nggak ada tuningan apa-apa ya, jadi dia cuma satu tuningan doang, satu jenis tuningan. Nggak bisa diganti kayak si soft ear volume S tadi. Nah, cuma di boxnya tuh kayak keren gitu loh pak. Kayak nggak tau, kayak mewah aja gitu. Gue suka, padahal harganya cuma 3 jutaan. Beda sama box-box lain kan. Dan bukanya tuh kayak apa ya? Gue tuh suka experience ketika lu membuka box yang kayak kotak jam gitu loh. Itu kayak mewah banget gitu menurut gue ya. Ya ini selera aja sih. Ini sebenarnya ada carrying case-nya. Terus di sini ada si ayamnya sendiri. Ini bisa lu ambil. Nanti lu di sini bisa ngambil aksesorisnya gitu ya. Aksesorisnya juga di sini ada ada macam-macam ya. Ada ear tips, ada kitab yang nggak akan pernah gue baca, sama ada si lap-lapan ini lagi ya, lap-lapan. Nah cuman yang gue nggak suka dari ayam ini itu adalah ketika gue unboxingnya ya, itu ear tipsnya pak. Nih ear tipsnya tuh kayak ear tips abang-abangan gitu loh, yang nggak abang-abangan juga sih. Cuma menurut gue ear tipsnya tuh gue kurang suka karena kayak nothing special gitu. Cuman menurut gue work sih, maksudnya kepake di gue dan gue cobain sebenarnya nyaman. Jadi sebenarnya gue aja sih kayaknya yang skeptis karena bentuknya kayak B aja gitu. Tapi untuk secara suara sendiri dan fitting gue nggak ada masalah sama sekali dengan si ear tips bawaannya itu ya. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi gue lebih seneng karena bentuk kotaknya aja sih kalau untuk si EPZ P50 ini gitu. Ntar kita rapin dulu. Ini kalau ayam kotaknya cakep tuh sayang gitu ngerapinnya tuh. Nah ini si KIOE Aviation. Nah sorry, kalau kalian lihat kan kotaknya ini mirip-mirip sama KIOE Adonis New ya, kalau kalian tahu ya. Mungkin kalian bisa lihat videonya di channel YouTube gua. Kotaknya tuh kayak apa sih namanya nih, horizontal gini gitu ya, memanjang. Cuman kalau yang KIOE Adonis New tuh setahu gua versi terbarunya itu kotaknya tuh nggak memanjang gini lagi pak. Dia lebih kecil lah, lebih compact gitu, kayak cuman segini doang, kayak cuma 2/3-nya gitu. Nah cuman kalau si Aviation ini masih pakai yang panjang ya, horizontal gitu.
Ini ada spesifikasi teknisnya kayak dibikin kartu gini. Terus habis itu ini ada penjelasannya bla 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 segala macam cara fittingnya. Terus ini ada sosial medianya mereka ya. Nah di sini tuh ada ear tips, ada IM-nya, ada case-nya, dalamnya ada ear tips-nya, kemudian juga ada dia kabelnya modular ya. Jadi nanti akan gue kasih lihat kalian gitu. Shred. Nah ini gue bener-bener suka banget. Kayaknya di awal tahun 2025 ini gue bener-bener senang banget lah karena gue dapet kesempatan untuk sharing impresi beberapa IM dan gue beli juga IM-IM yang keren-keren gitu. Nah ini adalah ketiga IM yang tadi gue unboxing ya. Ini punyanya si ini, jadi kita taruh sini aja. Punyanya si KOE. Nah ini kita akan bahas dulu dari si Soft Ears dulu ya. Nah ini si Soft Ears Volume S. Ini dari kotaknya sendiri bahannya kayak kulit sintetis gitu, mulus. Ini feel-nya kayak feel premium banget. Enak banget, nyaman dipakai. Dan ini bukan yang benyek gitu ya, benyek apa tuh? Ya dia maksudnya masih bisa ketekan sih itu kalau kalian lihat ya. Cuman dia nggak kaku-kaku banget gitu. Jadi ini oke banget lah menurut gua. Cuman ya gua agak ngerinya itu adalah kalau dibawa tuh jadi kayak takutnya gampang rusak gitu. Dalamnya juga bagus. Kayak bludru gini ya. Bahannya kayak kain gitu, enak. Terus habis itu lu dikasih si bungkus untuk ayamnya biar dia nggak kepentok-pentok ketika di dalam gitu. Terus di sini dia ada modularnya, kabel modularnya. Terus di sini ada ear tips yang tadi gue bilang yang silikonnya ya. Ini yang gue pakai. Terus nah di sini adalah si screwdrivernya nih. Screwdrivernya ini buat ngeganti apa tuh namanya? Ngeganti si impedance-nya tadi yang tadi gue lihat ya, yang gue kasih lihat yang low sama high impedance gitu. Nah ini untuk si IM-nya, wah ini IM-nya menurut gue mewah sih menurut gue ya. Menurut gue sih mewah sih. Mewahnya tuh desainnya tuh kayak silver sama hitam gitu. Kalau kalian lihat ya, keren sekali ya kan. Aduh. Tuh kayak cakep banget ya. Cakep banget silver. Terus habis itu ini hitamnya hitam doff gitu ya. Hitamnya hitam doff, bukan yang metalik. Bukan yang kayak apa tuh namanya? Bahannya doff maksud gue. Jadi kayak kerasa doff gitu. Terus habis itu bukannya kayak plastik licin, jadi dia kayak ada teksturnya agak-agak berasa lah gitu ya, bukannya licin banget kayak SIM-God gitu atau apa enggak, ini berasa teksturnya. Terus habis itu di sini kayak faceplate-nya tuh juga kayak keren banget gitu ya. Kayak batu-batu yang kayak holografik gitu ya. Jadi lu bisa geser-geser gitu tuh kelihatan kayak berubah-berubah gitu. Kalau kena pantulan cahaya. Ini namanya volume S. Nah, terus kemudian sebenarnya secara bodinya sendiri ini lumayan gede ya. Gue udah pakai juga di kuping gue, ini agak lumayan nyembul. Dan yang paling mengagetkan itu adalah nozzle-nya panjang sekali. Ya, kalau kalian lihat nozzle-nya panjang banget ya. Nozzle-nya panjang banget, tapi lagi-lagi ya kuping gue kayaknya apa aja masuk karena kayak gorong-gorong ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan ini sebenarnya untuk dibilang nozzle-nya ini bisa dibilang kecil banget ya untuk diameternya, cuman panjang banget nih kayak pensil 2B. Jadi kayak pensil 2B tuh, jadi panjang tapi kecil gitu. Nah, cuma lagi-lagi kalau menurut gue kalau misalkan kalian nggak biasa dengerin IM dengan yang nozzle-nya panjang, kalian mungkin agak apa ya bisa dibilang agak tricky lah. Mungkin kalian akan kurang cocok gitu. Nah, untuk kabelnya sendiri ini kabelnya mirip-mirip, sleeve-nya ini kayak mirip-mirip kayak sleeve-nya si Deus ya. Si Fatfrag Deus, cuma ini warnanya hitam, kalau itu kan dia warnanya merah. Terus dia ini 4 braid, kayak tadi gue bilang nih kabelnya modular. Dan menurut gue ini build quality-nya bagus banget. Feel-nya somehow gue ngerasa ini more premium daripada si Fatfrag Deus gitu. Kalau Fatfrag Deus tuh kayak apa ya? Kayak agak patah-patah gitu loh kabelnya. Sedangkan kalau ini tuh berasa lebih firm gitu. Lebih mantep lah gitu. Mungkin itu aja ya untuk yang bahas. Nanti kita akan bahas fitting dan lain-lainnya di video lengkapnya aja gitu. Ya udah gitu. Nah, ini untuk yang KOE. Ini KOE apa tuh namanya? Aviation. Ini dia dikasih ear tips yang box kayak gini ya. Ini kayak gini. Ini ear tipsnya menurut gue bagus-bagus banget. Karena kayak setiap videonya KOE atau Kinera Family yang selalu gue bilang, gue tuh suka banget sama ear tips mereka gitu. Jadi yang ini gue kepake banget. Ini yang bisa dibilang lebih narrow ya, lebih sempit bornya. Sedangkan ini yang lebih wide. Cuman gue di sini gue pakai yang wide bore gitu. Nah, ini boxnya juga kerasa mantep banget. Ini nggak semulus yang tadi. Kalau tadi kan ini dia kayak plastik kayak kulit
sintetis gitu lah ya. Kalau ini kayak dia lebih plastik gitu, agak-agak keset. Tapi ada teksturnya, menurut gue keren banget. Warnanya putih biru dongker gitu ya, biru sekolah anak SMP. Terus, nah di sini dia kayak tadi gue bilang di kotaknya dia ada jack modularnya gini. Ini gampang banget cara makainya juga. Rata-rata kalau ayam dengan kabel jack modular tuh udah makainya tuh nggak susah gitu, karena ada tompelnya lu tinggal nyocokin aja gitu. Nah ini si ayamnya sendiri. Ini kalau kalian lihat ya, ini kabelnya 4 braid. Nah ini yang gue kurang suka nih, ini kabelnya ada feel lengket-lengket gitu ya. Gue nggak tahu kenapa ini kalau kayak gini tuh kalau lu lama digulung itu agak kerasa nggak enak menurut gue. Ini menurut gue aja sih, tapi ketika udah dibuka sih nyaman-nyaman aja ya. Jadi gue tuh lebih suka kabel tuh sebenarnya either di sleeve atau kabelnya ya yang penting nggak lengket lah gitu. Cuman gue agak kurang suka untuk feel kabelnya ini. Tapi kabelnya ini menurut gue bagus banget, nggak ada masalah untuk mobilitas juga oke-oke aja selain yang si masalah si plastik itu tadi gitu. Nah ini kalau dilihat, kalau kalian lihat ya secara body, wah kan desainnya cakep sekali kan. Ini dia kalau nggak salah dia ada 2 warna ya, yang Mirage namanya sama yang Galaxy kalau gua nggak salah ya. Kalau yang Mirage tuh dia ada putih-putihnya gitu, kalau ini yang Galaxy ini gambarnya kayak gini tuh, kayak ada apa, ya Galaxy ada bertabur-bertabur bintang gitu ya. Menurut gue ini keren banget warnanya. Tapi kalau gue pribadi sih gue sebenarnya lebih pengen yang Mirage ya, cuma gue nggak dapet yang Mirage gitu. Nah, ini bodinya kayak gini, ini lumayan gede ya, masih khasnya si Kinera Family lah ya. Bentuknya bodinya kayak gini agak lumayan tebel. Terus habis itu, tapi again karena ini ada lekukannya, menurut gue enak-enak aja di kuping. Nanti akan gue cobain lebih lama ya buat ngedengerinnya. Terus ini nozzle-nya sendiri diameternya menurut gue ini standar-standar aja, panjangnya agak sedikit lebih panjang daripada ayam kebanyakan, tapi karena ada lekukannya nih fittingnya bakal enak banget gitu. Build-nya premium, ini untuk kelas rentang harga sekitar 3 jutaan, ini more than enough ya menurut gue, tidak kerasa cheap sama sekali gitu. Bagus banget dan secara aksesoris juga oke sekali gitu. Nanti gue akan bahas di video full reviewnya ya, gue akan bahas lagi nanti gitu. Aduh. Nah, ntar minggir dulu. Nah, ini sekarang gue akan bahas si EPZ ya. Ini adalah EPZ P50. Wah, ini mantap sekali nih Pak. Ini kita bahas dari kabelnya dulu lah ya. Ini dia dikasih jack modular juga, cuma ini dia bentuknya L gitu ya. Kalau tadi kan dia kayak straight down gitu, untuk jacknya ini yang bentuknya, bentuknya L. Terus jadi kasih seperti biasa 3,5 mm sama 4,4 mm. Jadi ketiga ayam yang gue bahas di sini itu dia jacknya modular gitu ya. Nah untuk kotaknya sendiri ini kerasanya nih bahannya mirip-mirip sama si soft air tadi, agak-agak mulus, cuman yang ini kerasa lebih agak lebih keset lah. Kalau ini halus banget gitu ya, yang lebih keset, lebih bertekstur gitu. Ini gue suka sebenarnya kotak yang kayak gini juga, gue lumayan suka kalau lo buat nyimpen. Kokoh ini lebih keras ya dibanding yang lain gitu. Nah sekarang untuk ayamnya sendiri ya, ini ayamnya, wah ini kalau kalian lihat pertama kali ya, lo pasti akan ngerasa kayak ini ayam keren banget bentuknya gitu. Jadi kan sekarang lagi musim nih yang zamannya yang bentuknya tuh agak-agak unik gitu ya. Ini bentuknya kayak gini, keren banget, warnanya silver, terus ringnya ini agak semi-semi, bukan ke gold ya, kayaknya warnanya lebih ke tembaga gitu deh warnanya. Bukan, kalau gold kan kuning gitu, emas, ini nggak, lebih kayak ke tembaga gitu. Terus kemudian ini dia open back ya, jadi dia beneran open back. Katanya sih beneran open back, gue nggak berani bongkar, cuman katanya ini beneran open back. Gue udah cobain ketika bunyi terus gue tutup gini, memang ada perubahan suara sedikit gitu ya, kayak bassnya itu agak lebih less rumbling ketika gue tutup gitu. Kayaknya kalau gue tutup tuh kesannya agak lebih mendem gitu, kalau dibuka tuh agak lebih lepas gitu. Nah untuk bodinya sendiri ini mengingatkan gue sama si SimGod SM4 ya, secara bahannya ini lebih ke plastik. Ini plastik resin gitu ya, sama lah kayak si KOE Aviation tadi. Ini ada lekukan gini, ini yang bikin nyaman di kuping ya menurut gue. Dan untuk nozzle-nya sendiri ini kelihatannya dia lebih panjang daripada si Aviation, diameternya juga hampir sama-sama aja gitu. Tapi ya again kalau di kuping gue sih nggak ada masalah untuk fittingnya ya, oke-oke aja. Nah ini ear tipsnya yang kayak tadi gue bilang nih, ini ear tips yang jelek tadi ya, yang cuman gitu doang nih yang gue kurang suka. Tapi somehow ketika gue pakai itu fine aja, works just fine, nyaman banget didengerin juga gitu. Aduh, bentar, kagak bisa dimasukin. Oh iya, BTW semua kabel yang tadi gue share itu dia kabelnya 2 pin semua ya. Jadi kalau kalian mau rolling kabel juga nggak akan ada masalah sama sekali, karena mostly kan biasanya kabel itu konektornya 2 pin ya. Jadi
Kalian bisa ganti juga, kayak misalkan kalau kalian punya IM 3 IM ini, kalian mau ganti tiap-tiap kabelnya juga akan lebih enak-enak aja gitu. Sebenarnya mungkin itu aja. Kayaknya video unboxing gue kali ini gue akan share impresi fullnya, baik itu dari suara dan fittingnya nanti akan lebih lengkap. Kemudian juga untuk body yang lain ya gue akan bahas lagi nanti di videonya untuk masing-masing IM gitu. Mungkin itu aja impresi atau unboxing gue ya di video gue kali ini. Sebenarnya ini video iseng aja buat manjang-manjangin karena ya kali aja kalau misalkan kalian suka, kalian bilang bang bikin lagi. Kalau misalnya nggak suka, udah bang lu nggak usah bikin lagi, ya udah gue nggak usah bikin lagi untuk yang unboxing kayak gini ya. Agak mager gitu. Mungkin itu aja. Like, comment, subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ketiknya di kolom komentar. Ntar gue jawab kalau gue nggak males. Gue jawab kalau orang yang subscribe, ntar gue mungkin akan lebih semangat lah jawabnya. Itu aja. Don't forget, trust your own ears. Kalau nggak percaya ya terserah kalian juga lah. Dadah, bye-bye.